Pendengar dan pemirsa RRI Net, berjumpa kembali di obrolan budaya persembahan RRI Takengon pada hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas urat nadinya masyarakat di dataran tinggi Tanoh Gayo, yaitu kopi. Kopi, pendengar, kita tahu bahwa bagusnya hidup di beberapa kriteria, termasuk di ketinggian lebih dari 1200. Nah, kita pada hari ini akan membahas apakah perubahan cuaca atau perubahan iklim berpengaruh terhadap kopi, baik produksi maupun pengolahan hingga nanti ke cita rasa dan aroma kopi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di RRI Net untuk mendengarkan ulasan atau mengobrol kita tentang kopi Gayo dan perubahan cuaca. Tetaplah di RRI Net, persembahan RRI Takengon. Oke, baik para pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mau mengobrol nih dengan dua narasumber kita yang telah hadir bersama kita. Ada Bang Gembel ya. Bang Gembel ini adalah salah satu owner yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah atau di dataran tinggi Tanoh Gayo. Bahkan namanya sudah menggaung di santero internasional kayaknya, Bang ya. Lokal aja. Oke. Tapi terkait dengan kopi, nanti kita juga bincang-bincang juga dengan Bang Mahdi. Bang Mahdi ini kalau saya tahunya yang mengetahui hulu ke hilirnya kopi, Bang. Alias baristanya kopi juga kayaknya harus ke Bang Mahdi ini. Gimana menurut Bang? Beliau di atas barista. Di atas barista pastinya ya. Beliau quality control kopi Gayo yang ada di Bener Meriah itu beliau. Oke. Jadi lidahnya beliau itu seharusnya digaransikan, Bang, kan. Nah, berapa triliun untuk lidahnya beliau. Karena kan tiket masuk kopi dari Bener Meriah ke dunia itu salah satunya menurut harus dari lidahnya. Harus beliau. dari lidah Bang Mahdi beliau, gitu ya. Iya. Kalau nggak bagus menurut Bang Mahdi berarti nggak usah ekspor. Nggak bisa kirim. Oke. Bisa. Baik pendengar pemirsa ini, kita akan berbincang kali ini tentang kopi. Bagaimana pengaruh cuaca atau iklim yang selama ini kita tahu iklim ini sangat berpengaruh dengan tanaman kopi. Nah, apakah cuaca juga terpengaruh atau berpengaruh dengan rasa kopi? Nanti kita berbincang-bincang dengan mereka berdua. Dan tentunya kita nanti keliling-keliling kebun kopi. Kita sudah ada di tengah-tengah kebun kopi. Kebetulan ownernya Seladang Cafe, Bang Gembel, juga punya slogan apa Bang? Ngopi di kebun kopi. Ngopi di kebun kopi. Jadi langsung aja deh, kita langsung kayaknya ke Bang Gembel dulu. Ya. Nih Bang, kalau kita cerita-cerita tentang kopi ini pada hari ini Bang, menurut Abang perkembangan kopi kita sejauh apa nih Bang hingga saat ini gitu? Terima kasih pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol. Sebenarnya ngobrolnya tanpa judul. Tanpa judul. Jadi nggak ada settingan, ini menjadi sesuatu yang menarik lah. Nah, berbicara tentang kopi, saya seminggu yang lalu terpikir untuk mencari kepanjangan nih tentang kafe, bukan kopi, tapi ya, kafe. Yang versi Inggrisnya nih, kafe versi Inggris. Malam itu akhirnya ketemu. Kafe itu adalah cup of freedom. Nah, cup jadi, of freedom. Ya, cangkir kebebasan lah. Kopi itu adalah cangkir kebebasan yang membuat kita keluar dari rel-rel normal berpikir lah, membuat kita jadi punya imajinasi yang cukup bagus, terutama tentang bagaimana dan kenapa kopi Gayo kita seperti ini. Nah, seperti ini maksud saya definisinya adalah sebegini luar biasanya. Nah, kemudian di usia-usia menengah kayak saya dan mungkin Bang Mahdi juga. Kalau beliau nggak punya penyesalan, kalau saya punya penyesalan, kenapa ya baru berapa tahun saya mulai menggeluti ini, kenapa nggak dari kecil dulu tuh? Nah itu penyesalan yang harus saya bayar kemudian dengan kreativitas terutama tentang mendekatkan kopi dan peminum kopi. Jadi orang bisa ngopi langsung di kebunnya, bisa tahu dengan jelas
mereka lagi minum kopi apa nih. Iya. Nah tapi ujung-ujungnya kan harus balik nih ke Bang Mahdi nih kan. Nah karena berbicara saya itu mungkin di ada yang nggak mirip dengan Bang Mahdi. Bang Mahdi ini kan orang dengan standar ya. Oh ini kopinya seperti ini kayak itu. Kalau saya mungkin ya standarnya nggak ada standar. Iya. Jadi lebih memberi vitamin jiwa lah pada orang. Ini kopi. Ini ya. kopi. Ini Gitu kopi. ya. Kemudian saya berpikir mungkin Allah menjanjikan wine yang ada di surga itu mungkin kopi ya, mungkin kopi. Jadi Wine-nya surga gitu ya. Iya, kita nggak pernah tahu Tuhan itu menjanjikan apa kemudian di surga. Nah, tapi kalau ada pernah saya baca bahwa di surga itu kita bisa minum hamar, toh mungkin hamarnya adalah karena kahwa itu sendiri kan kata dasarnya berasal dari hamar, toh. Tapi kahwa adalah hamar yang syar'i deh. Hamar yang halal lah. Yeah. Itu kopi. Nah, jadi balik ke pertanyaannya si Abang tadi adalah bagaimana kopi gayo. Kopi gayo itu mungkin sama kayak orangnya susah dikontrol dan perkembangannya juga uncontrol. Jadi nggak terkendali ya. Jadi ya itu ciri khas gayo emang seperti itu. Orangnya nggak terkontrol, perkembangannya juga nggak terkontrol, apalagi kopinya tuh. Nah, tapi lebih ke arah membaik kah atau gimana nih Bang? Saya melihatnya, saya selalu orang-orang yang optimis melihat sesuatu ya. Artinya ini pasti kalau perkembangannya membaik lah gitu. Membaik lah. Artinya apa? Bang Mahdi juga kan beliau pedagang yang humanis lah, bukan sekedar cari uang, tapi kemudian memberi edukasi kepada petani bagaimana ya supaya kopi kita lebih enak diminum, harganya lebih mahal, toh. Nah itu di kalangan petani gayo yang udah paham itu. Nah mungkin di luar kan ya orang cuma minum kopi, yang paham itu mungkin baristanya atau pelaku usaha kopinya, tapi orang kebanyakan kan tidak. Dan itu aku pikir investasi yang mahal, bahwa di gayo itu orangnya udah petani kopinya udah paham bagaimana untuk memproses kopi yang baik kok. Tapi kalau menurut Bang Gembel mungkin tadi kita harus optimis bahwa kopi ini harus tetap membaik ke depan. Sebelum kita ke Bang Mahdi, kayaknya kita perlu ngopi dulu Bang, karena kalau nggak ngopi katanya nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Jadi harus ngopi dulu nih. Jadi ini langsung dari kafenya Bang Gembel nih ya. Seladang Cafe. Ini kopi apa nih Bang? Ini prosesnya proses yang cukup khas di gayo itu semi wash ya. Semi wash proses roastingannya di medium. Nah, ya ada snacknya juga gitu ya. Ada snack. Semuanya serba jadul toh, ada pisang ya. Sambil ngopi, diskusi di kebun. Ada kopi, dan juga ada cemilan. Cemilannya pisang sama coklat gitu Bang ya. Diminum dulu Bang, dicoba dulu. Ngomongin cita rasa kopi Bang, kalau di Abang ini kan seringnya kalau Bang Gembel bilang Bang Mahdi ini adalah seorang quality control dari kopi. Analisis kopi gayo ya. Kopi gayo. Selama ini Bang, kalau Abang melihat kualitas kopi gayo ini dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain yang ada di Indonesia, ada di Lampung, ada di Sulawesi, di mana? Ini menurut Abang gimana nih kopi gayo saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu kan? Iya. Gimana Bang? Ya, jadi menarik sekali ketika kita cerita kopi, ini ada satu komoditas konsumsi yang nggak bisa mungkin terlepas dari yang namanya aroma, cita rasa ya, yang membuat semua orang tersenyum dari petani sampai dengan dunia. Jadi bercerita tentang cita rasa kopi kita, sebenarnya kita terlambat sadar bahwa kopi kita itu ternyata luar biasa. Jadi terlambat sadar. Dan ternyata kesadaran ini juga sudah direbut sebelumnya oleh rejim-rejim kolonial di masa itu ya. Saat kemudian mereka membawa kopi kita dengan jumlah yang banyak untuk mereka konsumsi di luar negeri dan meninggalkan sisa-sisanya untuk kita gitu kan. Bahkan kopi-kopi dengan kualitas rendah itu yang menjadi konsumsi kita. Itu
Kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya kita terlambat sadar? Seiring perkembangan hari ini pengetahuan umum akan cita rasa kopi itu semakin tinggi ya. Mulai dari tingkat petani sampai dengan buyer itu hampir terjadi pemerataan. Sehingga hari ini orang semua bisa mengungkapkan sebenarnya kualitas cita rasa itu. Seorang petani dia akan bercerita tentang cita rasa kopinya, seorang prosesor. Jadi tidak hanya lagi seorang customer kopi atau ending usernya gitu ya. Dan cita rasa kopi kita ini saat ini itu diklaim dunia sebagai cita rasa kopi yang paling kompleks gitu. Paling kompleks. Emang apa aja ini Bang yang ada di dalamnya? Ya, artinya paling kompleks itu kita di dalam kopi Gayo itu kita bisa menemukan hampir semua cita rasa kopi dunia. Jadi dalam pernyataan ini ketika orang ingin minum kopi dunia ya cukup nunggu kopi Gayo itu serasa sudah minum kopi satu dunia. Datang ke Gayo minum kopi Gayo udah kopi sedunia. Iya, gitu, jadi kita bisa menemukan sensasi kopi Brazil, sensasi kopi Ethiopia, sensasi kopi Kolombia ya. Kenya gitu ya. Kenya, semua kita bisa dapatkan di sini. Dan seperti juga kopi yang kita minum sekarang ini ya, ini ada sensasi-sensasi buah-buahan fruity yang luar biasa, ada rempah-rempahnya. Ini karakter kopi yang ada di daratan Eropa Afrika gitu ya. Tapi kita bisa menemukan ini dan ini adalah testimoninya teman-teman dari dunia yang datang ke kita. Begitu mereka terkagum bahwa mereka bisa menemukan cita rasa kopi seperti ini di dataran tinggi Gayo. Oke. Sebelum kita bicara kenapa kopi Gayo ini bisa kompleks gitu rasanya, dari cita rasa, aroma dan lain sebagainya. Kita ke Bang Gembel dulu deh. Bang Gembel kan punya kafe nih ceritanya ya. Kalau saya dengar selama ini Bang Gembel juga ada mengedukasi pengunjung sebagian gitu kan, atau ada malah yang ingin berusaha atau jadi pengusaha seperti Bang Gembel. Bang Gembel sebagai owner Seladang juga sering menyampaikan, oh kopinya harus begini, harusnya begini. Ini abang ada sampaikan begitu ya? Rata-rata anak-anak muda yang muncul sebagai trainer kopi, pengusaha kopi lah. Iya, pengusaha kopi. Itu kan anak-anak muda yang lahir dan besar dari gardu tuh. Tempat-tempat orang-orang nongkrong nih. Nah, artinya bagi kita investasi dalam bentuk income itu adalah bonus. Bonus dari apa? Bonus dari kita yang udah gaul duluan emang. Jadi kalau nggak ngomong kita itu sakit. Jadi bukan sekedar nggak makan sakit. Kalau kita itu nggak ngomong sakit. Jadi artinya kita itu harus sekomunikatif mungkin lah dengan orang. Proaktif lah gitu Bang. Iya. Jadi ini bukan sekedar memenuhi kewajiban saya sebagai pengelola kafe. Ini adalah kebutuhan bagi saya untuk selalu ngomong sama orang. Mengedukasi. Oh iya, justru sebelum muncul kafe ini dulu saya harus pergi ke tempat teman untuk sekedar bercerita, Bang, kan ngomong. Dan itu kan perlu uang tuh. Betul. Minyak motor, minyak mobil, kan beli rokok lagi, segala macam itu kan. Nah, sekarang orang yang datang ke tempat saya, hobi saya untuk ngomong tetap jalan, orang juga merasa tersugest, merasa ada edukasi yang mereka dapatkan. Dan saya nggak ngeluarin biaya lagi, malah dapat uang toh. Betul. Jadi makanya saya berpikir wisata, terutama wisata kopi adalah bual-bual yang menarik, makannya enak, pemandangannya indah, tidurnya nyenyak, dapat uang lagi. Pekerjaan apa yang lebih nyaman dari itu toh? Betul. Ya itu. Alhamdulillah mungkin ada beberapa teman yang juga datang tentang kopi, gitu ya? Kopi dan bagaimana kemungkinan untuk membuka usaha di daerah-daerah lain lah. Oke. Nah, karena menurut saya rahasia Seladang itu ada 3 kata. Rahasianya itu ya tidak ada rahasia. Jadi tiga katanya tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Itu rahasianya Seladang. Artinya ketika saya percaya bahwa Allah itu Maha Besar, saya nggak perlu ada rahasia. Ketika saya bantu orang lain ya Allah pasti nggak pernah tidur dan nggak pernah diam, toh. Membantu mengedukasi langsung di kebun kopi gitu. Ini sengaja buat kafenya di kebun kopi gitu. Iya. Tujuannya kurang lebih seperti itu, Bang.
Ya, saya untuk suntuk mengedukasi? orangnya. Saya nggak bisa dikurung dalam ruangan yang 4x4 ya ruko ya. Saya akan stres berat itu. Nah, jadi saya butuh tempat yang luas. Saya tempat untuk mikir juga ya. Saya nggak akan suntuk lah. Kalau belum datang pelanggan, saya bisa ngerawat kopi, bisa jalan-jalan, bisa olahraga tuh. Jadi ya itu. Ya. Di sekitar kita nih ada biji-biji kopi nih, Bang. Ya. Biji-biji kopi tadi saya lihat ada beda-beda ya. Di sana udah ada yang agak kering gitu ya. Kemudian di sini ada bulat nih, Bang. Ya. Ini beda-beda tanaman kopi atau gimana, Bang? Yang ini kebetulan awalnya kita proses memang karena sekarang setiap panen kopi kan udaranya selalu musim penghujan lah. Musim penghujan ya gitu, Bang ya. Jadi kita memilih untuk ke proses yang Bang Mahdi teman-teman bilang itu full wash toh. Yang full wash yang sebenarnya ya kata Bang Mahdi juga full wash itu kan istilah yang terlambat datangnya. Orang tua kita dulu udah melakukan ini. Kenapa mereka melakukan proses full wash ini? Biar rasanya nanti beliau bisa lebih detail, lebih clean, aromanya juga sangat kompromis. Di samping memang ini adalah media menabungnya orang tua kita zaman dahulu. Jadi mereka biarkan kulit biji kopi ini dalam cangkang tanduknya sehingga bisa bertahan sangat lama. Jadi ketika anaknya sekolah, ketika perlu uang, mereka tinggal ambil kopinya dari gudang atau dari biasanya di lantai 2 rumah kayu petani kopi zaman dahulu itu. Nah, mereka jemur aja di situ, mereka ambil dan langsung dijual. Nah, ini bentuk tabungan ala petani kopi gayo zaman dahulu lah. Tabungannya melalui kopi. Pasti, berarti uangnya dari kopi, Bang, dulu, Bang. Nah, pasti kalau kopinya ditabung kan nggak ada ribanya toh. Betul. Jadi nggak ada urusan bunga berbunga nih. Nah, jadi ya. Ini Arabica, Robusta. Arabica, seluruhnya Arabica. Semuanya Arabica gitu, Bang. Kalau nama-namanya mungkin, Bang, bisa disebutkan. Yang ini prosesnya honey, beliau tadi udah detailkan ini black honey. Black honey. Black honey sebenarnya kan proses yang sangat konservatif secara lingkungan karena kita nggak menggunakan air lagi toh. Jadi ketika di kopi biji merahnya digiling, kita langsung jemur dengan istilah lendir yang masih lengket itu. Lendir itu kan kandungannya ada protein, ada sakarida, glukosa, gula dan air toh. Dan itu langsung kita jemur sehingga rasa dan aroma pada lendir itu yang kita harapkan akan menyerap ke biji endingnya. Jadi seperti itu. Nah, ini akan berbeda rasa dan karakternya dengan full wash yang. Kalau yang ini full wash ya. Ya, ini ada pemisihan biji yang biji tunggalnya. Piberry. Full wash Piberry, Bang ya. Ya, Piberry. Yang ini ada masih beberapa varietas Arabica ada di sini. Ada Absininia 3, ada Catimor, ada Hybrida de Timor dan Bourbon. Masih banyak lagi lah. Itu jenisnya banyak. Itu gitu, tercampur di sini. Mungkin kata Bang Mahdi tadi itu yang membuat kemudian kopi gayo itu seolah minum kopi satu dunia gitu. Nah, jadi blendingnya gayo itu yang secara alami itu yang kemudian membuat menurut saya ada rempah-rempah lain yang masuk kemudian yang kita minum seolah kita minum kuah kari ya. Jadi sangat spicy. Dan rasa buahnya itu cukup terasa ya. Kalau gitu pemirsa dan pendengar RRI.net jangan lupa ke Gayo minumin rasa kopi dunia gitu, bukan kopi Gayo lagi gitu, Bang. Kalau ngomongin cita rasa dan aroma, Bang, ada pengaruhkah misalnya dengan media atau cuaca iklim? Ini pengaruh nggak, Bang, ke cita rasa kopi? Iya, hari ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang sustainable kopi ya. Kita bisa hari ini menikmati kopi yang begini enak. Satu cup ini menggambarkan cita rasa kopi dunia, tapi tidak akan ada garantinya ini untuk generasi kita di masa datang. Ini adalah kewajiban kita untuk khawatir terhadap sustainable kopi di masa depan. Berbicara kopi dan sustainable kopi itu kita harus berbicara from farm to cup. Gitu. Jadi dari petaninya kemudian bisa sampai ke cangkir, ke gelas-gelas kita. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Intervensi terkuatnya adalah perubahan iklim.
hari ini semua kita wajib mengkampanyekan yang disebut dengan kafe konservatif sebenarnya. Jadi kopi yang berbasis dengan lingkungan. Kita tahu bahwa habitat kopi Arabica ini harus tumbuh kalau dulu itu 800 meter dari permukaan laut plus gitu. Itu baru bisa tumbuh ya. Tapi kalau dia di bawah itu tidak produktif. Tapi hari ini untuk Gayo sendiri dari beberapa riset tentang kopi kita lakukan beberapa tahun yang lalu, di bawah 1.200 saja itu kita sudah tidak mendapatkan karakteristik kopi Gayo. Itu artinya ketinggian sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi hari ini karakteristik kopi Gayo yang saya sebut tadi itu seperti rasa kopi dunia itu ada, kita hanya bisa temukan lagi sekarang di Gayo ketika dia ditanam di atas 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi kalau di bawah 1.200 sebenarnya cita rasa kopi kita itu tidak seperti kopi Gayo lagi, tapi mungkin sudah sama dengan kopi-kopi lain. Yang lain, dunia lain. Ya, gitu jadi secara umum nanti orang akan berkesimpulan ya, kenapa harus beli kopi Gayo kalau kemudian rasanya sudah sama dengan daerah lain. Nah, untuk menjaga itu tentu kita lingkungannya harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Kopi itu harus tumbuh selain dengan ketinggian yang ideal tadi itu, tapi dia juga harus ada di iklim dengan kelembapannya itu misalnya tidak lebih dari atau tidak boleh kurang dari 65% ya kelembapannya. Suhu udaranya itu tidak lebih dari 23 derajat Celcius. Nah, data dari Konservasi Internasional menyebutkan bahwa setiap tahun itu sebenarnya ada terjadi perubahan iklim itu 0,01% ya, persen kenaikan suhu. Itu setara dengan setiap tahun sebenarnya permukaan air laut itu naik 1 meter. Jadi kalau hari ini sebenarnya kita berada di ketinggian 1.200, berarti tahun depan sudah kurang 1 meter. 1999. Ya, 1199. Ya. Tahun depannya berkurang lagi. Artinya habitat tempat tumbuhnya kopi Arabica ini setiap tahun akan tergerus. Ini berarti ini kan satu ancaman dong ya bagi kopi Gayo. Ya. Oleh karenanya saya mengajak semua teman-teman melalui media ini juga sebenarnya mari kita wajib khawatir untuk sustainable kopi kita. Hari ini kita bisa minum kopi ini begitu nikmat, begitu enak, mungkin tidak untuk generasi kita. Kita akan bisa hitung-hitungan. Kita tidak bisa menghalangi laju kenaikan suhu dunia. Tapi kita bisa menghambatnya gitu kan. Kalau kira-kira ini terjadinya, katakan prediksi kita kopi kita akan punah katakan 100 tahun ke depan, tapi kita mungkin bisa menghambat untuk 200 tahun atau lebih tahun lagi ke depan ya. Gitu. Catatannya adalah dengan melakukan konservasi lingkungan. Jadi di mana menjaga habitat kopi Arabica itu tetap ada dengan menjaga kelembapannya, membuat pohon-pohon seperti ini. Ini saya pikir apresiasi untuk Bang Gembel dan Seladang Kopinya. Ini adalah satu demplot kafe konservatif yang perlu dicontoh bagaimana kemudian kopi ini akan bertahan lama, konsisten dari sisi usia, konsisten dari sisi produksi, konsisten dari sisi kualitas. Artinya semua berpengaruh lah, iklim mulai dari suhu, ketinggian. Betul. Keasaman media mungkin Bang dari tanah gitu, itu pengaruh nggak? Kadar garamnya gitu ya? Ya, jadi kalau kita cerita perubahan suhu itu akan mempengaruhi semua. Betul. Semua, termasuk beberapa populasi binatang yang ada di lingkungannya. Kemudian jenis pohon yang mungkin dia tidak sesuai lagi tumbuh di iklim-iklim itu, mungkin itu akan hilang. Dan saya senang sekali hari ini saya berada di satu ini, makanya tadi saya ajak Bang bisa sampai sore kita di sini karena kita gitu ya? Berasa seperti pulang ke habitat kopi, berada di bukan di satu kebun tapi di satu hutan kopi gitu, yang kita bisa tidak hanya melihat pohon kopi, tapi kita bisa melihat banyak pohon dengan ragam populasi di sini. Kalau tadi iklim ini kita bisa bilang rentang waktunya itu kalau memang tadi per tahun ya. Per tahunnya bisa saja berubah. Nah, kalau kita berbicara cuaca, Bang. Cuaca akhir-akhir ini musim hujan, intensitas hujannya sangat tinggi gitu kan. Ini
berpengaruh cepat juga ke cita rasa kopi atau bahkan ke produksi kopinya sendiri, Bang? Ini gimana? Ya, dampak langsung yang bisa dirasakan oleh seorang pelaku kopi terhadap perubahan iklim itu adalah tidak menentunya lagi musim, ya gitu kan. Jadi misalnya kita tidak bisa lagi punya kalender panen yang cukup teratur. Betul, itu ditandai dengan sebenarnya tidak teraturnya lagi berapa jumlah hari hujan, curah hujannya yang tidak bisa diprediksi lagi gitu ya. Yang ini berpengaruh terhadap proses budidaya kopi. Orang tidak tahu lagi kapan masanya dia harus merawat, kapan masanya dia harus panen. Betul. Nah, selain itu di pasca panennya juga berpengaruh. Cenderung saat ini panen itu bersamaan selalu dengan musim penghujan dan dengan curah hujan yang tinggi. Ya. Gitu. Nah, ini kopi kita sudah berkualitas bagus dari pohon yang dirawat dengan baik, tetapi kemudian kita gagal dalam melakukan pasca panen akibat curah hujan yang terlalu tinggi sehingga kopi ini tidak bisa dijemur maksimal, yang menghasilkan rasa-rasa cacat dari kopi kita. Jadi saya masih percaya bahwa kita itu sebenarnya masih bisa memperbaikinya. Ada cara untuk mensiasati Pasti. agar kopi kita tetap kualitasnya tetap terjaga. Iya. Gitu, Pak. Cuman kematian yang nggak ada solusinya. Iya. Kan? Yang lain Tetap ada. Tetap ada ya, Iya. cuman Tetap kematian ada. ini. Kematian nggak bisa nego masalahnya, Bang. Kan Iya. itu udah ketentuan kan. Nah ini seperti Bang Mahdi bilang kan, secara makro kita nggak bisa intervensi terhadap climate change ini, Iya, nggak bisa. betul. Tapi kemudian apa yang kita lakukan kan berupaya konservatif untuk menghambatnya melalui intervensi pada skala mikronya, Iya, Bang iya, kan. iya. Nah kalau setiap katakanlah misalnya kalau di Bener Meriah atau di Aceh Tengah itu totalnya mungkin ada sekian ratus hektar kopi. Kalau dalam 1 hektar aja ada 100 pohon selain naungan, lamtoro dan yang lain-lain. Itu kita bisa branding kan. Kali misalnya 1000 hektar kebun kali 100 pohon per hektarnya, kita bisa branding bahwa kopi kita adalah kopi yang paling konservatif secara lingkungannya kan. Dan suplai kayu masa depan kita nggak perlu ambil dari hutan lindung lagi, atau dari hutan yang memang notabene pemerintah melarang, karena kita udah menanam suplai untuk kayu untuk masa depan juga. Betul. Nah, kalau nggak saya khawatir nih kita akan dihujat oleh anak cucu kita nanti belakangan. Karena mereka nggak dapat kopi dunia itu tadi, dan itu gara-gara ulah kita sekarang toh. Nah, jadi jangan sampai tinggal sejarah gitu, Bang. Kita ngomongnya sekarang tapi beberapa puluh tahun ke depan sudah nggak ada gitu kan. Nah itu dia. Nah karena generasi kita ini kan generasi mengerjakan PR nih masalahnya. Orang tua kita mungkin dulu salah, kita yang memperbaiki hari ini. Iya, betul. Kalau kita salah lagi, PR-nya akan double untuk anak cucu toh. Dan aku pikir itu bukan legasi atau warisan yang keren lah untuk anak cucu. Jadi seperti itu. Ya. Oke, perubahan cuaca sedikit berpengaruh, atau kata lebih umumnya adalah iklim. Kalau iklimnya sudah berubah, cuacanya juga sudah Pasti, kita tidak bisa prediksi lagi. Pasti. Di Abang nih selaku pengusaha, tentu Abang suguhkan kopi ke setiap tamu yang datang. Ya, Tamu Abang ya, bahkan ada yang dari Luar. internasional, kita Ya. tahu itu. Nah, trik Abang nih untuk menjaga kualitas suguhan kopi yang Abang suguhkan ke tamu-tamu yang hadir ke sini gimana, Bang? Ini sekalian kita berbagi ilmu juga. Kalau membuat kafe itu gampang, semua orang bisa buat kafe itu. Tapi kemudian market strateginya gimana nih? Nah kita mau rampok duit siapa sebenarnya? Artinya kan pedagang itu perampok yang legal lah, toh? Karena orang datang dan membayar uang kan itu sebenarnya itu. Tapi kemudian kita akan tawarkan bahwa dia bukan sekedar dapat enak di mulutnya atau di lidahnya, tapi kemudian jiwanya juga sembuh, toh? Nah artinya ini kan suatu yang connect dengan apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa lagi-lagi kopi kita yang sangat mendunia itu adalah bonus. Bonus dari udara yang bersih, kelembapannya masih terjaga, hutannya masih terjaga, airnya yang bersih, masyarakatnya ramah. Nah ini kan menjadi satu kesatuan yang mungkin orang nggak dapatkan di daerah lain. Nah secara teknis mungkin saya senang untuk memetakan
lidah konsumen gitu. Hmm. Nah, untuk berbicara regional Aceh aja, itu antara Aceh Besar dan Lok Sumawi, mereka punya karakter lidah yang berbeda. Nah, dan selaku penyedia barang dan jasa, saya harus paham tentang itu, toh. Nah, ketika teman-teman Aceh Besar yang pengaruh Indianya itu cukup kentara, berarti mereka perlu rempah-rempah yang lebih banyak. Nah, Lok Sumawi mungkin lebih retro, lebih urban. Jadi Jakarta dan Java stylenya itu banyak berkutat di Lok Sumawi. Nah, mungkin level roastingnya juga lebih medium ke bawah lah, atau light before medium sedikit, atau malah di light. Nah, itu kan karakter lidah kekinian para peminum kopi. Nah, berbeda dengan teman-teman dari Aceh Besar dan Sigli. Itu kalau nggak hitam mereka nggak minum kopi. Nah, jadi kan hitam kopi. Jadi hal-hal ini. Nah, walaupun kemudian katakanlah misalnya kita ngomongin ini kopi terbaik, kita nggak bisa serta-merta paksakan ke lidah pengunjung kita bahwa ini yang terbaik. Betul. Nah, jadi ketika mereka minum kopi kita suguhkan lah, katakanlah sebagai bonus, ini kok lain ya. Nah, baru mungkin di situ kita edukasinya baru masuk. Jadi seperti itu, nggak ada trik khusus. Nggak ada trik khusus ya. Tetap pengolahannya seperti biasa, hanya saja memang menjaga kualitas itu yang terpenting karena pengunjung adalah raja gitu, Bang. Oh iya, karena skalanya juga kopi kan tidak besar ya, kecil. Jadi kita bisa lebih detail lah. Nah, beda kalau misalnya teman-teman ngirim berapa kontainer. Nah, itu tantangan terbesar dari teman-teman toh. Karena konsumennya teman-teman eksportir itu kan kebanyakan Eropa, dan Eropa ini terlalu banyak standar hidupnya kan, karena mereka takut mati, Bang. Betul. Jadi jadi seperti itu. Oke, kalau di Bang Mahdi beberapa waktu belakangan ini ada aktivitas ekspor lagi, Bang, atau gimana? Ya, selama pandemi terganggu. Harus kita akuin ya. Tapi tidak kemudian hilang total. Berkurang iya. Ya, saya mau tanyakan, musim hujan ini kan sudah berapa bulan ini? Ya. Tinggi terus nih, Bang, intensitas hujan. Abang kan selaku quality control dari kopi, yang ada di dataran tinggi Gayo. Nah, ketika itu terjadi perubahan cuaca yang seperti Abang sebutkan tadi, perubahan iklim juga, adakah komplain, kita bilang komplain aja nih dari buyer terkait dengan kualitas kopi ini, Bang, di sini? Ya, sejauh ini belum, karena memang untuk panen kali ini kopi juga belum terlalu banyak yang untuk diekspor. Hari ini kopi kita masih banyak terpendam di sini ya. Tetapi kemudian saat ini di Gayo itu sudah banyak kemudian para analis kopi yang tumbuh ya, yang bermunculan, yang kemudian mereka pasti sudah menyeleksi sebelum kopi itu dibeli, bahkan kemudian sebelum kopi itu akan dikirim. Jadi saya masih percaya ke mereka sebagai garda depan lah untuk menjaga kualitas kopi Gayo, dan konsistensinya itu kemudian bisa tetap terjaga, sehingga kemudian mengurangi resiko klaim dari buyer. Tetapi saya juga tidak akan menutup kemungkinan ya, jika kemudian teman-teman berani mengambil resiko dengan kualitas kopi yang rusak akibat pasca panen yang terganggu karena cuaca yang tidak baik ini, kemudian memaksakan untuk tetap mengirim. Saya pikir saat ini pasti akan dapat klaim, karena hari ini kebutuhan analisa cita rasa itu adalah sesuatu yang mutlak, jadi tidak boleh dihindarin. Karena kita tahu tadi ya, bahwa kopi ini adalah bahan yang dikonsumsi, yang semua pasti berurusan dengan lidah. Jadi bukan bahan pajangan gitu ya. Pada intinya kopi yang rusak itu nggak akan dikirim. Iya, gitu tidak ya? akan dikirim. Kasarnya seperti itu. Jadi kalau yang kira-kira rusak ini diapain, Bang, kopinya? Nah, kita kembali ke cerita Bang Yebel. Sebenarnya dunia ini segmen marketnya tersendiri gitu. Segmen market tersendiri. Jadi ada orang yang butuh kopi itu dengan kualitas paling bagus, ya, very specialty. Ada yang kelasnya kemudian specialty kopi, ada yang kelasnya komersial kopi. Tapi kita jangan lupa, ada juga market kita itu kalau saat ini mungkin di dunia itu sekitar 15% konsumen kopi dunia itu marketnya adalah low grade. Oh gitu ya? Jadi ada sangat potensial sekali. Kemudian hari ini kopi-kopi yang dengan kualitas rendah, termasuk barang-barang yang rusak tadi itu, yang tidak bisa dijual ke market komersial, bahkan ke specialty, ini akan lari atau masuk ke market yang 15%, yaitu market yang low grade.
Seperti yang Bang Gembel bilang, balik lagi berarti ya kalau misalnya orang katakanlah tadi Aceh besar dan Banda Aceh, Losmawe gitu, beda lidah. Ini juga begitu berarti Pasti. Bang? Pasti. Oke. Jadi berarti, tidak ada bagian dari kopi itu sebenarnya yang terbuang sebenarnya saya bilang. ya. Jangankan apa namanya wujud fisik biji kopi walaupun kualitasnya rendah ya, sebenarnya limbahnya saja itu masih sangat bisa dimanfaatkan baik limbah cair maupun padatnya ya. Oke. Jadi saya mengklaim bahwa tidak ada yang terbuang dari kopi. Semua terpakai. Iya. Tergantung ini sekarang kita mau atau tidak menggunakannya. Balik lagi ke edukasi. Ya. Nanti kopi-kopi terbaik diolahnya seperti ini, Ya. kopi-kopi yang agak kurang baik gitu. Kita tidak bilang kualitasnya buruk, tapi memang ada hal-hal yang merujuk kepada cuaca tadi Bang, iklim, sehingga ada masalah di produksi kopinya kan gitu. Baik pendengar dan pemirsa RRI ini asik nih ngobrol sama kedua narasumber kita, ada Bang Gembel, ada Bang Mahdi sambil meneguk kopi, secangkir kopi, wine-nya surga kalau kata Bang Gembel. Kita masih akan terus berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Jadi tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Takengon. Perubahan cuaca juga berubah rasa kopi ya. Jaga rasa kopi. Tetap di sini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami di obrolan budaya, yang mana pada hari ini kita dikelilingi oleh biji-biji kopi, pohon-pohon kopi, dan kita sudah ngobrol tadi tentang perubahan iklim, perubahan cuaca terhadap cita rasa dan aroma kopi Gayo. Masih ditemani oleh Bang Gembel dan juga ada Bang Mahdi di sini, dan nampaknya kita harus bahas lagi nih Bang, sebetulnya apa yang harus kita lakukan ya terhadap sustainable kopi tentunya. Ini silakan Bang. Ya, aku pikir inti dari diskusi kita itu ya apa yang Bang Mahdi utarakan tentang bagaimana keberlanjutan kopi Gayo nanti, jangan 50 tahun atau 100 tahun. Nah, karena berbicara tentang sesuatu yang dikonsumsi, itu endingnya pada hari kiamat Bang ya, ketika orang nggak ada lagi mengkonsumsi itu maka selesai. Ya. Toh? Tapi kemudian kita sebagai makhluk yang diberi modal besar oleh Allah itu dalam bentuk 10 miliar sel di otak kita, kan kita harus berpikir nih, kira-kira bagaimana untuk menjaga ini. Salah satunya aku pikir kita harus balik ke pertanyaan dasar nih. Sebenarnya yang diperlukan oleh si Tuan Putri kopi ini apa nih sebenarnya? Jangan lagi kita berbicara tentang kebutuhan kita. Kalau kita nggak habis-habis nih, saya punya kebutuhan yang nggak habis-habis, saudara juga, si abang juga, toh. Nah, untuk menjaga kebutuhan kita juga tetap terisi, yang kita harapkan dari kopi, aku pikir saatnya ini kita ngomongin bagaimana ya supaya kopi kita tetap sustain. Salah satunya aku pikir harus ada berbagi peran lah. Nah, pemerintah juga tentang regulasi apa yang kira-kira mereka harus pikirkan yang dampaknya itu bisa panjang ke depan. Apakah perlindungan kopi Gayo gitu ya? Kanunnya atau ada kewajiban dari pemerintah mungkin untuk membebankan kepada petani kopi bahwa setiap 1 hektar kopi itu minimal ada 100 kayu di batasnya toh. Karena di Gayo itu banyak permasalahan di pengadilan, salah satunya karena sengketa kebun, batas kebunnya. Jadi aku pikir dengan adanya investasi dalam bentuk kayu, batas kebunnya nggak lari-lari lagi tuh. Jadi untuk menghindari konflik itu salah satunya. Kedua, aku pikir harus ada riset dan analisis sebenarnya 1 hektar kopi itu perlunya kelembapan untuk mencapai kelembapan ideal kopi itu berapa pohon yang diperlukan. Itu harus
pelajari. Diedukasikan gitu ya kepada para petani gitu kan. Oh iya, pemerintah wajib sebagai pemilik areal lah Bang ya. Walaupun tidak pemilik pribadi tapi kan payungnya itu ada di pemerintah. Yang kemudian harus ada aku pikir pemetaan. Nah 2008 kita dengan Yayasan Loser Internasional sudah melakukan itu sebenarnya untuk memetakan potensi tanah kita. Jadi jangan semuanya dipaksakan, misalnya kalau ada beberapa dataran rendah dan menengah di Gayo itu yang bisa dipakai untuk Central Robusta atau Liberica mungkin. Nah sehingga ketakutan kita apa yang Bang Mahdi bilang, kalau 1 tahun itu berkurang 1 meter, artinya kan kita harus cari ke tempat yang tinggi nih. Resikonya adalah tempat di atas 1.500 di Gayo itu rata-rata hutan lindung. Nah pada satu sisi kita tetap menjaga kualitas kopi, sisi lain kita juga terjadi land clearing kan, pembersihan lahan ini terjadi, pembukaan lahan baru itu terjadi. Resikonya apa? Ancamannya kelembapan kitanya kurang. Betul. Nah sehingga satu-satunya mungkin cara yang cukup humanis sekarang ini adalah kita konservasi kebun yang sudah produktif ini. Oke. Nah jadi konservasinya gimana Bang? Detailnya gimana konservasinya? Berbicara konservasi kan bukan berbicara tanah dan pohon aja. Konservasi itu adalah tindakan keseluruhan holistik yang akan berdampak pada kualitas tanah, udara dan air. Nah jadi itunya yang harus kita lakukan. Berkesinambungan gitu antara mereka semua gitu yang ada di situ. Pasti. Nah orang-orang tua kita dulu kan walaupun tidak ditulis, saya cukup kagum dengan nenek moyang kita adalah mereka zaman dahulu itu adalah menggelindingkan batu. Katakanlah 5 sampai 10 batu, di mana kecenderungan mayoritas batu itu berhenti menggelinding. Dari batu berhenti itu ke bawah, itu yang aman dijadikan untuk perkebunan. Nah itu kan keren itu. Teknik zaman dulu gitu ya. Iya, mereka juga udah punya inisiatif untuk itu. Karena mereka nggak punya pengukur kemiringan itu berapa derajat segala macam. Nah artinya ketika yang lahan yang batu menggelinding itu yang ditanami, mereka percaya bahwa akan ada bahaya atau kutukan lah kira-kira terhadap kehidupan mereka jika itu diganggu. Betul. Nah, aku pikir local wisdom yang seperti ini yang harus terus dijaga, toh. Tapi tentu dengan cara modern, tidak lagi dengan menggelinding batu gitu kan, Bang? Bukan tentu saja nggak menggelindingkan batu itu kan, itu ribet lah. Apalagi ukur elevasi. Elevasinya udah ketemu tuh sekarang. Apalagi petanya udah ada. Jadi kegiatan ini aku pikir nggak bisa dilakukan secara serentak berdasarkan project base, tapi memberi kesadaran lah pada petani kita. Nah kita udah benar-benar tergantung sama kopi, kok kita nggak peduli. Betul. Kok kita nggak ngerawat itu toh? Nah jadi aku pikir sinergis antara petani, pedagang, pemerintah, kita harus ketemu, kita harus duduk, kita harus bahas ini loh. Nah di samping memang saya menggarisbawahi apa yang Bang Mahdi bilang adalah kita nggak bisa menghentikan perubahan iklim. Nah, tapi kan pemerintah juga harus mikir nih, para pemikir tentang kopi harus mulai berpikir tentang varietas apa yang kira-kira bisa kompromis terhadap peningkatan iklim gitu ya. Nah, lebih tahan, punya retensi yang bagus terhadap perubahan iklim. Termasuk ketinggian tadi gimana? Ketinggian ya. Itu pasti toh. Kalau misalnya juga semakin tinggi juga iklimnya juga panas ya itu juga nggak terlalu ngepek lagi. Artinya salah satu upayanya yaitu kita harus mencari varietas baru yang lebih punya daya tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit. Jadi dari sisi itu sayanya itu. Yang saya tangkap kanun kopi termasuk dalamnya adalah konservasi. Kopi konservasi. Kopi konservasi gitu, Bang. Oh iya, pemerintah nggak usah mikirin uangnya karena mereka nggak sanggup mikir tentang itu urusan pedagang toh. Yang perlu dipikirkan aturannya berarti. Aturannya aja, karena pasar nggak bisa diintervensi orang. Nah, jadi apalagi pemerintah itu nggak punya kewajiban untuk mengintervensi itu toh. Kalau produk kita bagus, orang akan beli dengan harga yang layak dan pantas, aku pikir. Jadi mungkin lebih saya pertegas lagi mungkin. Menurut Abang selama ini aturan-aturan yang Abang bilang tadi
ini belum ada kah atau memang sudah dijalankan tapi tidak ketahuan gitu, Bang? Nah, di Gayo ini kan orangnya baik-baik, udaranya yang jahat toh, membuat kita pengen tidur karena nyaman kan. Ya. Nah, itu mungkin karena kenyamanan itu juga kita luput untuk berpikir tentang itu. Mungkin bahasanya mereka bukan nggak mikirin tentang itu, tapi luput memikirkan. Memikirkan itu gitu ya. Luput lah bahasanya itu luput karena teman-teman di dewan lah terutama yang ngeluarin pintu keluarnya aturan-aturan toh. Nah, aku pikir jangan kanunnya tentang galiansi terus-menerus lah toh. Tapi jadi, tentang urat nadinya masyarakat Gayo gitu. Kanun tentang pertanahan, kanun tentang kopi, toh, kanun tentang sumber mata air. Itu kan menarik lah, lebih seksi untuk kita bahas lah. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Kalau menurut Bang Gembel untuk mempertahankan tadi sustainable kopi begitu, Bang. Ya. Nah, kalau dari Bang Mahdinya selaku quality control kopi gimana? Ya, saya pasti akan menyorotinya tentang perubahan karakteristik kopi ya, baik secara fisik maupun ke cita rasanya ya. Nah, hal yang paling penting saat ini sebenarnya yang harus kita jaga adalah tentang sumber daya alam kita, kopi kita. Tapi untuk menjaga sumber daya alam berupa kopi ini, itu ada faktor-faktor lain di belakangnya yang membuat dia menjadi unggul gitu ya. Nah, salah satu misalnya saya ingin sampaikan, sebenarnya kopi ini dibangun atas 4 dasar elemen di alam itu ya. Itu ada air, tanah, udara dan api. Jadi itu nggak bisa. Nah, ketika 4 elemen ini salah satu terganggu, ini akan mengganggu ekosistem daripada kopi kita. Nah, ini berkaitan erat dengan konservasi. Cuaca, curah hujan kita yang cukup tinggi, kemudian tidak bisa diprediksi. Ini akibat berubahnya sebenarnya struktur iklim di bumi ya, termasuk di perkebunan kopi. Demikian juga api, kita tidak tahu lagi pada saat kapan kita harus maksimal untuk melakukan pasca panen karena untuk pengeringan kopi kita mungkin terganggu. Demikian juga angin, misalnya kita akan dengan angin yang begitu kencang kemudian akan mengganggu proses pembungaan kopi yang bisa rulu dan segala macam. Demikian juga tanah kita. Gimana hari ini unsur hara di tanah di mana kopi kita tumbuh ya. Ini juga akan terkoreksi sebenarnya. Plus air. Dan kalau kita lihat tadi air ya, tempat tumbuh kopi ini sekarang secara bertahap itu dirampas oleh pemukiman. Sumber-sumber air kita berubah jadi gedung-gedung gitu ya. Kemudian di sisi lain kita harus ngerambah ke dataran yang lebih tinggi yang notabene itu adalah kawasan hutan lindung. Membuka lahan di atas itu seperti membunuh kehidupan di bawah. Jadi 4 elemen ini harus terjaga secara seimbang. Kemudian bagaimana kopi ini bisa tetap sustain, tentu harus menjaga keseimbangan dari 4 elemen ini ada di bumi kita. Saya pikir itu ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk sustainable kopi tadi? Menjaga tetap keseimbangan 4 elemen yang ada di bumi itu, yaitu airnya, tanahnya, kemudian angin dan airnya. Karena itu elemen yang paling penting gitu untuk biar hulu hilir kopinya terjaga pasti. Nah, produksi dengan produsen dan konsumennya itu. Saya pikir Bang Mahdi punya teori lah tentang antara gimana Bang teori tadi saya dengar ada from farm to cup gitu kan. From farm to cup itu kita simpulkan di dalam teori 5 jari ya, di jari kiri ini. Yang ini yang paling kelingking ini paling bawah ini adalah petani gitu. Nah, petani ini adalah dia bertugas untuk tadi menjaga habitat kopi ini tetap bagus. Dia memilih varietas yang paling baik, tanah atau tempat tumbuh yang paling bagus, iklim yang sesuai gitu ya, sehingga menghasilkan kopi dengan kualitas paling bagus ini ya, dan produksi yang tinggi. Yang kedua adalah jari manis. Jari manis ini adalah seorang prosesor. Dia ini bertugas bagaimana caranya dia mengolah kopi yang diproduksi bagus dari kebun petani ini diolah dengan inovasi yang bermacam-macam, bisa jadi honey natural segala macam yang punya kualitas fisik nanti yang bagus akibat pasca panennya. Dan kemudian yang jari tengah ini adalah seorang roaster. Ini adalah mengeksekusi gimana kopi terbaik dari petani yang sudah diproses bagus oleh seorang prosesor, kemudian harus di roasting dengan style yang bagus.
Karena kopi ini nggak akan jadi apa-apa kalau style roastingnya jadi sama semua gitu ya. 30% tuh Bang ya? Iya. Sekitar kira-kira seperti itu. Iya, karena kalau kemudian kopi digongseng hitam aja kita nggak tahu lagi nih kopi apa gitu Ya, kan, karena ya. semuanya rasanya jadi pahit semua Betul. gitu. Jadi kita nggak dapat identitas. Jadi ya, buat saya ini adalah anak mudanya kopi, tapi juga ini penjahatnya kopi gitu. Jadi ya Bisa salah-salah iya, di situ kan. Orbit dan pemusnah gitu. Betul. Ya. Kemudian baru yang keempat, ini adalah seorang barista. Seorang barista ini adalah seorang penyeduh kopi ya. Penyeduh kopi ini dia harus tahu kopi dari mana, prosesnya bagaimana, roastingnya apa, dibikin jadi apa gitu. Sehingga dia akan menjadi sesuatu. Barulah kemudian yang terakhir ini adalah customer kopinya. Oke. Customer kopi ini akan mengatakan jempolnya begini, mantap banget. Kalau andai kata 4 yang di belakangnya ini bagus. Sudah benar gitu ya. Sebaliknya ketika salah satu dari mereka ada yang salah, customernya akan bilang begini. Jadi kampanye kita akan berakhir ketika kemudian mereka-mereka ini tidak kerjasama. Kalau gitu di mana? Profesi Bang Madi sendiri kaper gitu. Kaper kok nggak ada Bang gitu ya? Kaper itu biasanya adalah menjadi payung di antara mereka. Kita memberikan edukasi yang bagus bagaimana petani melakukan pola budidaya yang bagus, bagaimana prosesor kopi itu membuat standar-standar pengolahan kopi yang baik, bagaimana seorang roaster mengeksekusi kopi-kopi dalam mesin sangrai, seorang barista dia harus kita edukasi bagaimana dia tahu kopi apa diseduh untuk apa gitu ya, dan kemudian seorang peminum kopi pun kita harus beri alasan kepada dia kenapa kamu harus minum kopi ini dan jangan minum kopi yang itu. Jadi harus ada edukasinya, ini adalah tugas dari kapal. Kira-kira begitu. Keren itu, keren. Ya. Saat ada teori 5 jari Iya. gitu kan. Kalau tadi sudah dijelaskan teori 5 jari, terus tadi kita udah ngomongin perubahan iklim, ada juga aturan-aturan yang harusnya pemerintah buat untuk para petani yang perlu diskusikan lagi sebetulnya Bang kan, Yap. untuk konservasi kopinya sendiri. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sesaat lagi kita akan keliling-keliling kebun kopi. Sebetulnya pohon kopinya seperti apa, yang dipetik yang seperti apa, dan pengolahannya sedikit nanti diulas kembali oleh kedua narasumber kita, ada Bang Gembel dan juga Bang Madi. Tetaplah di obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Takengon pada hari ini. Dan kita kalau tadi sudah ngobrol, minum kopi, secangkir kopi yang tadi kata Abang apa, kopinya bahannya full wash ya? Full wash. Full wash. Kita ngomongnya agak beribet pendengar. Dan juga ada snack yang kita makan tadi, saatnya kita berdampingan dengan Putri Raja kalau kata Bang Gembel. Inilah Siti Kewu alias pohon kopi yang ada di dataran tinggi Tanoh Gayo. Kita bisa lihat buah kopinya ya. Ini kalau kita lihat ada yang merah, ada yang masih hijau. Sebetulnya Bang Gembel, buah yang seperti apa yang kira-kira kualitasnya terbaik gitu untuk diproduksi gitu? Ya, pemirsa, kerennya dari pohon kopi ini adalah dia diseduh oleh alam sebelum diseduh oleh manusia itu karena tertutup rimbunnya daun. Jadi matangnya itu benar-benar pada waktunya, nggak dipaksain tuh. Nah itu yang kemudian membuat salah satu cita rasa kopi gayo itu tinggi. Nah dari standar pemetikan pohon kopi, buah yang kita rekomendasikan adalah benar-benar yang fully red, udah keseluruhannya merah. Berada di puncak matang emang dia, tapi tidak overripe, tidak terlalu masak dan tidak setengah matang atau malahan kuning atau hijau. Nah, kenapa kita harus memilih kopi yang sedemikian itu? Karena terakhirnya adalah muaranya itu balik ke si lidah para ahli gitu ya? konsumen ini tadi itu. Nah, di sini kalau kita buka segini, kita akan menemukan cairan di pembatas antara kulit merah dan kulit tanduknya, dan rasanya itu sangat nikmat, manis, karena kita tahu ada kandungan gula di dalamnya yang diproduksi. Nah, laktosa Bang ya, fruktosa. Nah, ada air dan ada protein. Artinya kalau ini nggak diproses, kapan
ketiga komponen penting itu muncul adalah ketika memang buahnya benar-benar berada di puncak matangnya. Nah, jadi itu yang kita ambil dan itu yang kemudian diproses. Oke. Nah, sehingga kemudian kita berharap cita rasa yang akan muncul dari kopi yang kita proses itu adalah benar-benar komplit ketika dicicipi seperti itu. Oke. Ya. Itu kalau dari buah, kalau dari batang, Bang, ada komentar, Bang Mahdi? Ya, saya ingin mengulas kembali sebenarnya 4 elemen penting di alam terhadap kopi. Kenapa kemudian kita harus mengkampanyekan konservasi kopi ya? Pertama saya tadi elemen tanah ya. Ini kita akan melihat kalau tanah kita bagus, ini akan melihat pohon kopi atau sisi tikewe ini akan tumbuh subur. Jadi ciri-ciri tumbuh suburnya itu ya daunnya tumbuh normal, ada buahnya, kemudian musim berbunga dia akan berbunga, pohonnya dari kecil akan tumbuh besar dan insya Allah nanti usianya juga akan panjang. Gitu ya. Ini ketika unsur elemen tanahnya terpenuhi. Kemudian elemen angin ya, angin ini kita berurusan dengan pembungaan. Kita tidak akan pernah melihat buah ini tanpa adanya bunga. Oke. Ya, kalau misalnya ini alam kita ini anginnya begitu besar, tak ada lagi pohon-pohon ya, kemudian mungkin bunga-bunga kopi itu akan sedikit, maka kita akan tidak bisa melihat dompolan kopi sebanyak ini. Oke. Ya, dia akan banyak hilang ya. Kemudian kita juga tadi cerita tentang elemen air ya. Tanah ini tak akan mungkin subur, pohon ini tak akan bisa berdiri kokoh dan buah-buahnya bisa menghasilkan red cherry yang begitu sempurna, kenyal dan ranum seperti ini tanpa dia kemudian kita punya air yang cukup untuk kebutuhannya. Dan kemudian ada api, intensitas matahari. Kita tahu bahwa kopi ini habitatnya adalah di hutan. Betul. Dia hanya butuh pencahayaan itu sekitar 65 sampai 75% saja. Jadi kalau kita biarkan tanpa pohon-pohon pelindung ini, intensitas matahari yang terlalu tinggi, kopi ini tidak akan berbuah merah sempurna. Jadi saya sampaikan tambahan untuk Bang Gembel tadi bahwa kopi yang siap panen itu berusia 9 bulan dari mulai dia berbunga. Jadi berbunga itu 9 bulan kemudian sampai dia siap petik. Tapi kalau kemudian mataharinya terlalu panas, mungkin dia bisa jadi 5 atau 6 bulan dia sudah merah. Dan merah itu bukan salah satu dari ciri-ciri kopi itu matang, tapi bukan satu-satunya. Nah, kopi yang masak itu selain warnanya merah, kemudian nanti dia itu akan kenyal karena ada musilis, ada lendir yang disampaikan Bang Ibal tadi. Kemudian dia akan lunak, itu kalau kita tekan gini itu kopinya yang peot, bukan jempolnya yang peot. Kalau jempolnya yang peot batu pula kan. Kopinya berarti belum matang, gitu, walaupun warnanya sudah merah. Dan ini rasa kopinya ini tadi yang diseduh oleh alam karena ada 4 elemen yang penting tadi terpenuhin, maka dia bisa mengalami proses penyeduhan secara alami. Dan ini kalau kita petik pun kita makan ini akan berasa sangat manis gitu ya. Jadi kenikmatannya pun dari sisi kita memandangnya pun kita sudah dapat kenikmatan. Waktu buahnya kita cicipin, waktu disangrai, waktu diseduh, luar biasa. Jadi dari manis, tiba-tiba kalau orang lidahnya tadi pengen pahit, pahit juga gitu Bang ya? Kalau rosternya gimana? Roster? Nah, kayak mau bilang tadi ada roster. Itu di urusan tukang gongseng lah itu ya. Si roster itu yang kemudian dia mau maksimal dapat apanya nih? Apakah bitternya atau sweetnya atau apanya nih? Nah itu bisa diolah di sana ya? Diolah di sana, tapi dengan catatan proses sebelumnya juga harus benar. Betul. Nah jadi sehebat-hebatnya roster, kalau proses sebelumnya itu jelek, ya itu tetap jelek juga. Nah jadi hal itu, apa yang menarik yang Bang Mahdi sampaikan adalah betapa dekatnya manusia dengan kopi. Nah itu budayanya. Kopi itu akan sempurna, akan perfect red cherry-nya itu 9 bulan. Kelahiran bayi juga akan pada tataran normal itu 9 bulan toh. Nah, betapa kayaknya Tuhan mendekatkan proses ini antara kopi dan manusianya. Tinggal kita cara meresapinya gimana gitu, Pak. Artinya menariknya kopi di Gayo ini kan menanam kopi atau membudidayakan kopi di Gayo ini adalah bagian dari budaya atau kulturnya orang Gayo ya. Yang notabene mereka kedekatan dengan unsur-unsur spiritual keagamaannya itu cukup baik ya. Nah, termasuk ini menjaga konsistensi alam seperti ini. Ini adalah budaya orang Gayo. Jadi datang ke Gayo itu menikmati kopi konservasi. Jadi menikmatin kopi berbudaya itu ya kopi Gayo gitu. Karena di Gayo itu menanam
pohon pelindung itu semacam satu kewajiban. Ya. Hari ini baru dikampanyekan menjaga lingkungan atau habitat kopi itu tetap stabil itu dengan menanam satu pohon pelindung di antara 6 pohon kopi. Oke. Ya. Gitu. Itu untuk menjaga. Itu sebenarnya sudah jadi budaya kita. Bahkan Kopi dari jangan dulu gitu ya. dipetik kalau belum merah, Mateng. ya. Kemudian nggak boleh lari-lari di kebun kopi yang kemudian akan mengganggu proses pembungaan. Ya. Itu budayanya orang Gayo. Terlepas itu adalah aturan dalam sistem budidaya kopi yang baik, tetapi di Gayo itu sebenarnya menjadi budaya bagaimana membuktikan bahwa kedekatan si Tikewo itu dengan petani. Oke, kompleks dari tanam kopi, konservasi, ya kan? Ya. Bahkan kebudayanya masuk ke kopi gitu, Bang. Oke, Bang. Banyak tadi ilmu yang sudah kita dapatkan, mulai dari pengolahan kopi, kemudian kita apa sih sebetulnya harus kita lakukan terhadap sustainable dari kopi itu sendiri, sampai ke perawatan kopinya juga sudah disebutkan tadi ya, gimana harusnya kita dengan sitiko alias emas merah dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Terima kasih Bang atas waktunya hari ini, banyak ilmu yang sudah dilontarkan. Mudah-mudahan siapapun yang datang ke dataran tinggi Tanoh Gayo masih dapat menikmati emas merahnya dataran tinggi Tanoh Gayo. Amin. Dengan kualitas terbaik tentunya dan kualitas dunia. Baik pendengar dan pemirsa RNI Net, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bang Gembel, ownernya Seladang KP alias dedengkoknya kopi kalau di Benar Meriah atau sudah di internasional. Kemudian ada Bang Mahdi. Kalau Bang Mahdi ini seringnya kita lihat di saat cover kopi Bang ya. Ya. Tapi kalau kata Bang Gembel lebih dari situ, karena Bang Mahdi ini sudah melanglang buana kemana saja. Oh iya. Intinya berdua adalah dedengkoknya kopi di dataran tinggi Tanoh Gayo. Jadi sampai jumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan dengan tema yang mungkin kita akan ulas lebih dalam lagi terkait dengan kopi atau bahkan dengan tema lainnya. Tetaplah di RRI Net Obrolan Budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang wahi batang, ranting simula lingang, bangun. Gemur tano silang, bunga jaromu kengang, aiga. Gayo luasmu bentang, mu keding baurmu karang, bangun. Hawa bengi sikin beranang di atas taoni belang mulia. Amaina singa mulaga, ari aroluku pematang.